Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Sekarang kita ada di pos 5 jalur Gunung Raung via Desa Jambewangi, Dusun Sidomulyo. Dan ini ada beberapa teman-teman yang mau sarapan dulu. Sekarang jam 11 siang. Terus kita ini mau ngambil air. Jadi ini sumber air kedua Mas Parto ya? Ya. Mantap. Oke, sini kita lama nggak kira-kira ngambilnya? Jauh? Enggak jauh. Perlu tali tapi ya kira-kira kalau untuk kalau untuk teman-teman tak bawain tali dulu. Mana tali nih? Ini ada tali 2 roll. Situ rollnya 6 meter. Mungkin bisa dipakai nanti untuk teman-teman lainnya biar lebih gampang kalau ke sini. Oke, kita ngisi air dulu. Jadi sumber airnya ada 3 totalnya ya, di pos 3, di pos 5, sama di setelah pos 7 batas vegetasi. Oh, ini naik dulu ya. Turun ke bawah kiri ini dah Mas. Waduh, blank gini ya. Untung bawa tali. Jadi kalau tadi teman-teman sudah lihat di channel Cito ya part 2, kita ada perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ke sumber air pertama, ke pos 4 dan terakhir ke pos 5. Masya Allah, ini kalau lurus, ini kalau ke bawah 60 derajat. Oh, merinal ikut, mantap. Sekarang kita lihat yang ngambil air tadi 11.30, nanti nyampe bawah berapa menit? Iya, ini lek mas-mas gaete wis pro, udah hampir tiap hari naik sini. Kayaknya nanti dikasih webbing ya di sini. Waktu naik aja kita kasih webbingnya. Oh ya wis. Ki sitok sing nang kene ya. Yang biru. Sumbangan dari Mbak Lina. Ambek Mas Bre berarti nggak masang. 6 meter tok iku, Om. Oke, kita lanjut turun. Oh, itu sumber airnya deket ternyata. Nggak terlalu jauh, cuman jalannya curam. Sama ini apa namanya? Tanahnya lembut. Jadi licin. Untungnya alhamdulillah nggak hujan. Kalau hujan mah nggak perlu ngambil air. Mending nampung air hujan. Oh, ini baru 85 derajat ini. Sudah nyampe tuh Mas? Lah sudah nyampe. Kita pasangi tali di sini ya. Sama sini kalau bisa. Oh, ada lagi di bawah. Nggak cukup ya tali ini kayak. Gampangan mana yang sini sama yang di bawah? Ya Mas? Gampangan mana sini sama di bawah? Itu ada pohon itu, pohon ranting. Oh, berarti tak buat yang bawah aja ini ya? Oh, oh ya, ini ada gantolannya buat kocekan ini. Jadi sini tidak perlu webbing, sudah disediakan alam.
85 derajat, hampir 90 derajat. 2,5 meter ini turun. Wah, lumayan. Ini ya. Mantep. Rasa ini kayak ngambil di sumber air pos 2 Gunung Arjuna via Lawang. Oh, ini Mas ya yang dikasih ya. Siap. Ini tak pasangnya di sini. Lek jalur ke pos atas perlu tali-tali ginian lagi nggak? Nggak perlu mas. Mau ke atas, cuma perlu sedikit aja, paling sekitar. Ya nanti tak lepasin lalu pulangnya dipasang. Oh gitu. Yang ini? Nah, Oh nggak usah, kita masih ada kok. oh, Oh. Si Amit Mas, aku mau ngelempar ini. Kepanjangan nggak? Apa kurang? Pas ya kayak ya. Segini ya. Sudah ya, pas ya. ini pasang ke bawah sini aja. Oh ya, sampean atur ya, Pak. Nggak, itu ada itunya, ada pegangan nih. Dari situ. Oh iya, mending kalau teman-teman kesini kan pasti pakai jasanya Mas Parto lah, minta tolong Mas Parto aja yang ngambil, gitu ya Mas ya? Ya. Bisa. Nah. Itulah sebabnya di sini wajib guide. Endur, kan? Yang terjunan lah itu loh, kayak ini kono. Oh, ada air terjunnya? Siap. Pakai ambil aku. Aman dah. Iya dah. Masuk. Apakah membantu? Oke. Wah, ini 85 derajat juga. Ya, semoga webbing kita ini cukup menolong lah. Minimal kalau bukan buat Anda, untuk Mas Parto sama teman-teman guide yang lain. Ini 3 meter yang sini. Oh, lebih 5 meter ini dari tempatnya Om Rinal. Hati-hati Mas. Iki apa? Pijakannya longsor kamu tiba nang ini. Tak turun dulu, ngambil posisi yang enak. Ini ya sampean sing babati awal ini. Iya. Kok tahu kalau ada air? Mau nih gak ngertian tuh di atas itu kan camp situ ya, Heeh. sama keluarga. Heeh. Keluarga aku. Ini dulu pohon besar ini sana. Saya naik pohon besar ini ya. Oh. Sekarang udah roboh ini. Ini kayak gini lah pemandangan ini turun. Wall climbing. Awas kameranya bos. Lumayan 5 meter tuh dari tempatnya Mas Bre. Nah ini rombongannya Cito ndak ikut turun ya karena beliau-beliau belum sarapan. Sarapan jam 11 siang, tadi diajak sarapan. Katanya nanti aja. Ya wis. Kita tadi udah sarapan jam 6 pagi soalnya. Soalnya gani sarung kayak. Tapi munggah rada dulu lah. Kayak bayangin ini kalau lagi bawa botol tanpa tas loh kayak mas-mas porter gitu loh. Hampir di dasarnya ini yang lumayan bahaya juga. Sudah dikasih. Tadi sing de pos 3 mata air kan anak-anak kan turun ke bawah. Terus turun air terjun itu. Ya. Main celok iki apa namanya? Macet. Pasir. Oh, pasir. Keblowo. Woi, tolong. Dulu aku gali Mas, ini asal tak gali ini. Loh, apa? Mati gini. Kelana hilang. Cekelane hilang. Loh, ini gua ini.
Dasarnya Berarti ini aliran lahar ya sini ya. Ini sudah ada namanya belum guanya? Ini padepokan. Padepokan. Angin ya, kayu angin-angin. Angin-angin, pos angin-angin ya tadi pos 5 ya. Padepokan. Ini lek dibuat ngecamp di sini oh, mestinya enak ya, tapi pokoknya musim kemarau. kan nggak boleh ngecamp di bekas aliran sungai. Tapi lek musim kemarau Dingin juga. dingin ya. Dingin. Oh, ini pasir ya medannya ya. Masih jalan lagi nih. Berarti ini nyambung sama yang di pos 3 tadi, Pak? Iya. Tapi kok kering yang sini? Kan sini enak ya. Wow. Ini gua juga di depan ini. Wedan. Oh, itu ada air terjunnya atas tuh, tapi masih kecil. Wis, masya Allah, keren. Tapi anu Pak, apa? Pernah nggak ini sampai airnya muncul-muncul gitu? Dulu pernah sebelum ini longsor ini. Oh ini longsor. Berapa tahun yang lalu? Oh iya ini lempengannya ini. Waduh, berarti kita masuk zona berbahaya ya. Wah, keren. Nah, ini metode ngisi airnya nampung ya. Jadi pakai corong enaknya. Longsor itu. Soalnya musim kemarau ya. Iki lho, bekasnya longsoran lho. Rock slope iki, bukan land slope lagi. rock slide. Rock slide. Wedan. Ini kalau di Penanggungan udah jadi candi. Candi Kendali Sodo kan modelnya gini. Wah, keren. Menyegarkan tenggorokan. Keren. Kan dahaga. Meningkatkan. Yes. Foto-foto kayaknya ide bagus ini di sini. Buat dipamerin ke teman-teman yang di atas. Nah, ini buat teman-teman yang pengen foto pre-wedding anti mainstream. Ini cocok nih, contohnya kayak gini. Ini bukan petilasan kan ya, Mas Pato ya? Bukan tempat petilasan atau apa ya? Nggak ada kerajaan ya di sini. Maksudnya bekas peninggalan kerajaan gitu. Ya memang ada katanya. Ya itu. Nggak, maksudnya bukan yang goib, yang anu, yang beneran. Yang beneran. Ya dulunya dulu ada memang. Kerajaan apa maksudnya? Kerajaan iya. Kayak ini ya, apa golongannya Putri Rengganis itu ya, di mana Argopuro ya. Ya sejarahnya, dari sejarahnya. Ki bisa bawa ini teman ke atas. Bisa. Mas Re, masih mau berlama-lama? Monggo. Memang tempatnya bikin betah. Orang maksudnya lek barengan nak dhewe lek ono apa-apa iso diwangi. Heeh. Kurang lebih turun ke sini itu 15 menit ya dari pos 5.
Kalau Mas Parto sama Mas Hendy ini wis profesional 10 menitan lah. Jadi kita tadi 15 menit sama masang ini sih, apa sih ini? Webbing. Udah. Terakhir. Sebelum kita cabut dari sini. Wah, keren. Untung saya pinjam kameranya Mas Cito ini jadi hasilnya lebih bagus. Worth it lah lek turunannya koyo ngono. Ya wis, kita balik ke pos 5. Nah ini simulasi kalau lagi bawa air tanpa tas ya. Satu orang 2 botol. Piye iki carane? Apakah membantu talinya? Ya bisa, biasanya pakai ini kayu ini. Oh. Semoga bermanfaat. Loh. Iya, om sampean tangan satu. Saya bawa tas, Mas. Lah, aku enek botol neh lo mau. Ndi? Kuwi. Bablas sih mau. Gak iki tak. Nah, ada lagi botol 01. Sampean taruh dulu ya botolnya lah. Ben enak tangannya. Jadi mending lek besok-besok ke sini bawa tas, Mas. Iya, Turun. bawa tas enak. Biasanya pakai direnteng-renteng pakai Bisi-bisan iki ya. Heh? Bisi-bisan ya. Ya. Ini promo bablas ya? Ayo, Mas Bre, mau duluan? Hah? Kosong. Baru nemu. Kita mau balik lagi. Mau balik ini ngisi. Bawah sini kan bisa, Mas? Ini bawah nih. Ada aliran airnya. Malah lebih kenceng nih. Oh, anak ikan. Berarti rembesan ini modelnya, Bos. Heeh. Oh, Jadi di bawah kita ini ada selokannya sebenarnya. Ayo Mas Bre. Ini feelsnya gimana ya nih nanti? Yo gocaane mau cuklek no ya. Iya, memang memang rapuh. setelah turunan tadi ternyata juga ada airnya, jadi langsung di bawah batang-batang pohon yang Mas Parto kalau butuh tas ini Mas Bre bawa tas Mas. Lolos jare, ya wis. Kurang panjang tapi ya. Tetap harus cari support lain. Karena kakinya longsor. Saman beratnya berapa Mas? 75. Iki bawah. Saman lek nang kono aman, ke atas pasti aman. Ngisine nek mana Mas itu? Mas Hendy. Oh, ya jauh. Udah jadi mendingan kalau teman-teman ke sini lek nggak ada niatan foto di sana tadi, mending minta tolong Mas Hendy atau Mas Parto aja untuk ngambilin ya. Yuk kita balik ke atas. Mas Re, sampean tampani ikine sik ae. Apa? Sama. Botole. Bisa ta? Oh, masuk di iki buff. Mantap tekniknya. Wes? Ini tanjakan bukan lagi
anu ya, sedengkul-dengkul ya, tapi dengkul ketemu dada ini. Coba kalau sambil megang kamera bisa apa enggak? Nah ini loh, ambles ini loh kalau diinjek. Tadi keblowok sini. Ini pegangannya. Nah, ini batang Nitip. ini masih hidup ini. Batang Makanya masih kuat. harusnya kita bawa webbingnya kurang satu lagi. Jadi kita manfaatkan Webbing alami. webbing alami. Ayo kok ya pas sih lho sing anu. Batangnya sok kayak gini. Nah ini ke atas jalannya gampang. Kita langsung ke pos 5 aja. Naik ke pos 5. Kurang lebih PP sak ngisi air setengah jaman. Wah, apik Mas. Nggih, mantul. Apik. Wah, besok aku tak. Iya, pas pulang aja. Apa itu ganja? Nanti dibuat eksperimen. Obat asma. Ini yang barusan datang hadis. Iya. Kopi atau apa? Sudah aku. Nganu air putih saja. Sayang ginjal nih. Amit. Tak cariin. Ninggal mana? Ninggal tali 2 kok dan sangat bermanfaat. Karena medannya wow. Tercuram yang pernah saya temui. Tinggal 2 tadi. 2 webbing, udah habis webbingnya. Itu dipakai orang banyak kan sodako gitu. Alhamdulillah, webbingnya Mbak Lina ini dua-duanya. Nggak masuk surga rugi. Kopi Loh Mas, masak apa? untuk Arab akar angin. Akar angin. Oh, ini apa fungsinya ini? Buat sesak napas bisa, Jadi orang minum ini sesak napas gitu? Oh, bukan. peledah tenggorokan bisa. Ah. Ini cappuccino ya? Gak dibuka? Enggak. Diminum Oh. akar akarnya mungkin. Oh iya, sesak napas itu kalau sama akar-akarnya. Cappuccino. Rasanya gimana nanti? Kita coba saja. Oh, masih mau Dikasih- nyoba ini? Ya, masih dikasih tambahan gula Oh, merah. berarti pos ini namanya angin-angin tuh bukan karena sini banyak anginnya ya, tapi karena di sini banyak tanaman angin, akar angin. Oh ini loh. Iya. Pulaan di sini. Heeh. Buat oleh-oleh eksperimen. Wah, cocok nih, harga mahal lagi musim corona. Iya betul. Atau coba dicampur jahe merah mungkin. Wah iya itu. rasanya ya. Heeh, mantap. Bener dong. Tak kira tadi itu tembakau gayo loh. Heeh, kok digodok? Besok Om wajib ke sana pas pulang. Sudah lebih aman kok. Nanti kita tinggalin webbing tadi. Curam itu tertantang. Waduh. Dalam hati didukung Mbak.
Sudah makan ini? Udah. Siap. Selesai makan. Jadi siap nanjak curam. Estimasi berapa? Nah, ini Mas Parto. Dari sini ke pos selanjutnya itu berapa lama? Berapa hari? Nyampe jam 3 lah ya paling ya. 1 jam. Itu sampai pos 6. Pos 6 1 jam. Dari 6 ke 7 sama. 2 jam lagi. Terus kita campnya bukan di 7 ya? Di atasnya 7. Siap. Itu dari 7 ke batas vegetasi berapa jam? Sekarang jam 12. Oke. Lokasi camp Berarti antar pos kurang lebih 1 jam ya? Luas mana, Mas? Masih ada ini ya, air di batas vegetasi nanti. Nah, ini kita udah istirahat 50 menit. Wayai gas lagi kalau katanya Mas Yunus. Ayo naik. Siap. Ayo. Yuk. Ini ditemenin Mas Fadil nih. Arang-arang mlebu frame. Fadil udah bawa AT. Ini medannya, informasinya adalah tanjakan terus. Nah, apa ini? Anggrek. Kayak anggrek. Seperti anggrek ya. Sudah ada bunganya loh. Bunganya. Baru nemu ini juga saya. Mantap, Cuk. Ini kanan jurang, kiri jurang. Sampai pos 7 kayak gini nanti medannya. Jadi kalau monoton nggak kita review ya, biar hemat memori dan HP. Tadi juga ada behind the scenes untuk part yang ada di Cito Adventure Madiun part 2. Behind the scenes-nya ada di channel saya setelah semuanya terupload. Ini turun ke kiri tadi ini loh mata airnya. Oh. Iya. Nanjai berapa meter ini sampai pos selanjutnya? Sekarang kita di 2098, kita jalan udah 6 jam dari turun Nah, dari Grandong. 2132 ke 2349. 2349, berarti naik 300 meter. Keren. Ini depan ada tanjakan 45 derajat ya. Medannya tanah gambut berpasir. Ini kalau lurus. Ini kalau ke atas. Kayaknya monoton bakalan kayak gini terus sampai pos selanjutnya, sampai pos selanjutnya, sampai pos selanjutnya, sampai puncak. Udah nggak ada bonus lagi selain di pos. Loh apa Mas? Nguyuh? Hah? Nyekek ulo. Banyak pakisnya. Sudah beda vegetasi lagi nih. Nah, di video yang sebelumnya tuh banyak yang tanya saya pakai jam apa. Nanti saya jawab di video reviewnya ya. Jadi ini kita kemarin ke Penanggungan sama ke Raung, ini adalah tes. Hasilnya nanti akan kita sampaikan di video review jam yang saya pakai ini. Hah? Webbingnya habis aku.
Oh, sudah ada. Udah ada webbing. Siap. Nah ini. Ngeri. Melewati akar-akar. Oh iya, pijakannya cuman satu telapak kaki. Sikat, C. Pakai lutut aja. Oh, lututnya langsung nempel di yang kanan dulu. Nah, wah banyak tawon das. Ngeri nih. Dari tadi ngerubungi Fadil terus ya. Sabar ya. Wahana ya. Langsung kanan kiri punggungan. Iya, hutannya asik loh ini. Ini naiknya sedengkul-dengkul ya, tumit ketemu dengkul. Membantu sekali webbingnya. Terima kasih yang udah masang. Ini kalau lihat bawah kayak gini. Ya, kalau lihat lurus. Apa diikat? Oh iya bener. Terus yang berangkat duluan kan baru Mas Parto sama Mas itu ya, Mas Hendy. Berarti ini bukan tim kita yang masang nih. Mungkin tim sebelumnya, kloter kedua atau kloter pertama. Webbingnya juga masih baru nih, kelihatannya belum banyak bolot ya. Mantap. Buahnya anggrek. Makin ke atas nih jalannya makin lembab. Jadi licin. Terus ini kemiringannya udah di atas 45 ini. Sudah nggak manja-manja lagi ini. Harus pasang gigi 1. Sama yang penting ini memperhatikan heart rate. Ya. Cece pakai smartwatch? Enggak. Beli dong. Hal penting untuk heart rate itu. Jadi kalau kita bisa mempertahankan heart rate kita tuh di level aerobik, nggak mungkin ngos-ngosan. Jadi kita tahu kapan waya harus ngebut, kapan waya harus kalem. Wah ini ya, 60-an ini. Ini kalau lurus kayak gini, tilting 60 derajat ke atas. Tanahnya gembur nih, tanah pasir semi-semi ada gambutnya,
plus basah, kombinasi yang cocok. Basah kena awan nih. Kalau view ke belakangnya kayak gini, hutan pol, hutan perawan. Ini view ke bawah. Rasa Gunung Kawi tapi ini pasir. Gunung Kawi via keraton. Tanjakannya ugal-ugalan nih. Tenan ugal-ugalan. Gila. Bukan ugal-ugalan lagi. Ini lebih berat ini daripada tanjakan gak ada ahlak ya Mas Rinal ya. Kalau gak ada ahlaknya Gunung Kawi via Precet yang kita namai itu masih biasa aja dibandingkan yang di sini. Tanahnya gembur. Ini nah ini mirip-mirip Summit Semeru ya. Diinjak rontok. Tapi nggak separah itu sih. Oh, nggak separah Semeru. Semeru Lebih parah. Tanjakannya kayak mau ke Arcopodo, Ah, tapi tanahnya kan sama berpasir. Tapi di sini basah. Kalau di Arcopodo kan kering banget. padahal ini musim kemarau ya. Ya. Kemarin kan masih hujan. Ah. Bulan 8. Hujan terus. Ini ada bonus ini depan. Nah, ini kan landai tuh. Lumayan lah. Tapi habis bonus langsung ini nanjak lagi. Nggak apa-apa aja. Kita belakangnya aja. Aduh, depanku malah Terintimidasi saya ini. Nah, itu bukan intimidasi, itu motivasi. Waduh, kalau aku tidak jalan kasihan yang belakang. Sampai puncak naik terus, C. Kalau turun itu waktu pulang. Nah, ini di bawah 60 ya, ini masih 45. Jadi masih lebih mudah yang ini daripada yang tadi. Tadi tuh naik aneh 20 meter lebih ya, kayak 60 derajatnya itu. Yes, kita langsung ke atas saja. Perlu diwaspadai adalah tawon das ini, tawon kepala. 2 tadi ngerubungi Mas Rinal ini. Sampai sekarang. Kenapa dinamakan tawon kepala? Karena dia ngentupnya ke kepala, Mas. Oh, Saya sudah pernah jadi korban. Dan itu tidak enak. harus gimana berarti? Nggak boleh di ini, nggak boleh di apa? Nggak boleh diusik. Harus pakai topi, gitu. Iya. Nah, dia tuh modelnya ngentupnya nggak sekali, berkali-kali sampai puas. Sering banyak yang meninggal itu kena tawon das itu. Apalagi kalau berkerumun. Bonus. Wah, bonus guys. Setelah 45 menit kita melewati tanjakan. Kok sampai entok sing di robong bawa Pocari Sweat berarti. Dia ini bukan bukan pemakan madu. Dia ini yang makan pemakan madu. Jadi predatornya. Alhamdulillah traumanya udah sembuh. Kemarin alay sendiri saya kalau dengar suara tawon tuh. Sekarang udah terapi sendiri. Wes, tenang lagi. Kanan kiri masih hutan ya. Belum ada view apa-apa ya. Kita lanjut kalau ada yang unik aja di depan. Akhirnya kita udah ada pemandangan sebelah kiri ya. Puncaknya sebenarnya kelihatan. Cuman ini nggak nyampe karena ketutupan pohon. Punggungan sebelah kiri ini. Dari posisinya Om Rinal mungkin kelihatan puncaknya. Si aman gak ya? Wah ya, itu bibir kawahnya udah kelihatan sih. Ini piye ngelap noe. Bukan pakai HP ku soalnya. Pokoknya itu kelihatan sudah bibir kawah ya. Bibir kawah itu ya dari mulai puncak Senjati, puncak Pandawa, puncak-puncak yang lain di situ. Sebenarnya udah deket ya, ya Mas ya. Cuman mungkin yang bikin lama itu karena nanjak.
Ini kita kayak dari pos 3 lihat ke Welirang. Kalau dari Sumber Berantas. Sudah tinggi juga kita nih. Ketinggian sekarang kita ini ada di 2234. Kita udah jalan 6,5 jam dari turun truk. Jarak yang udah kita tempuh adalah 11 kilo. Nah ini kenapa saya nggak ngos-ngosan, karena jantungnya dijaga di aerobik. Jadi nggak sampai mengkis-mengkis. Nah, jalannya nyantai. Walaupun dengan beban berat dan tanjakan. Nah ini udah mulai lebih landai daripada yang tadi ini. Berarti kurang berapa MDP lagi kita nyampe pos 5, pos 6? 9 sampai 10 lah. 10 meter lagi ya ke atas. 20 lah. 20 meteran. Nah ini para cewek-cewek. Lagi stresnya gini. Dekat sebenarnya dong. Kita jalan itu dari turun Grandong itu udah 11,2 kilo. Total jalan kita sampai sini 6 jam 50 menit. Sakjane ya kayak kemarin di Patas ya iso loh DC. Masih 6 jam. Kalau dari pagi ya. Kalau dari pagi dan istirahatnya enggak kelamaan. Kemarin istirahatnya hampir 2 jam. Masa itu. Ini luar biasa. Gimana? Kawi sama sini enak mana? Waduh, enak Kawi lah. Enak Kawi ya masih ya? Ternyata Kawi ini nggak ada apa-apanya daripada Kawi. Gila. Maksudnya Kawi nggak ada apa-apanya atau ini nggak ada apa-apanya? Ini nggak ada apa-apanya sama Kawi. Oh ya? Ya apa sih? Kebalik. Kawi nggak ada apa-apanya sama ini. Padahal Kawi sudah berat ya, tanjakan nggak ada akhlak gitu. Dengkul bisa ketemu hidup. Kayak Cikuray dong. Sama Cikuray berat mana ini? Belum pernah. Belum pernah. Pernahnya kemana? Yang berat? Yang berat aja? Mana ya? Nggak ada ya? Apa yang menurut berat? Semeru berat nanjaknya lama banget. Semeru dari Kalimati. Yang paling seru kalau saking nggak di vlog ya, dia naik Semeru sampai ditarik sama sarung sama bapaknya. Udah mulai limit. Udah batas limit. Udah 7 jam naik. Gila. Dari Kalimati. Iya dari Kalimantan. Iya. Berangkat jam 1 malam. Jam 1. Jam 1. Ya, Berarti karena ngantuk sama dingin sama capek. Jadi Ngantuk. 1. Ngantuk juga. Ngantuk. Karena kita mungkin kehabisan oksigen ya, jadinya kayaknya. Ya oksigen tipis. Ya. Jadi semakin tinggi semakin rasanya mau ngantuk. Iya ngantuk. Dan lagi 1 pijakan 2 turunan. Merosot. Itu yang melelahkan itu. Kenapa nggak bawa tabung oksigen itu? Bawa tabung oksigen. Mbak tabung oksigen perasaan sih berat dibawa. Berat bawa badan aja. Oh enggak, yang kaleng itu, oksigen itu loh. Oh, enggak mempan, Mas. Enggak mempan. Enggak mempan kayaknya. Dia cuman short gitu tak, cuman berapa 5 menit habis dah. Gila. Berarti harus ini Jay, sering-sering meditasi Jay. Iya. Padahal aku suka yoga loh. Nanti mungkin paling tak bikinin konten rahasia napas dalam pendakian Jay. Soalnya banyak yang tanya, kok Mas Edis enggak pernah ngos-ngosan? Iya, aku tuh makanya mau komen di tempatnya Mas Edis. Terus Mas Edis mau nanya kayak apa kaki supaya tidak sakit waktu turun. Saya ini kan kalau naik sih saya oke. Kalau turun ini saya dengkul bergetar, lutut. Iya itu. Jadi nggak nanya kayak waktu itu kan Mas Edis ada konten tali sepatu harus waktu turun gini-gini. Tak praktekin ya, memang ada efek sedikit sih. Cuman memang kayaknya lutut tidak berkompromi. Aduh. Biasanya itu sudah cedera tendon kalau yang sakit nyeri itu, dan itu lama. Fisioterapi mungkin sampai 6 bulan. Iya, ini malah diajar terus naik gunung. Nggak apa-apa sih. Yang penting dia nggak tambah sobek. Maksudnya nggak terlalu ngoyo ya. Jadi ada bukan. Sifat engselnya sendi itu loh. Kalau dia nggak sesuai sama fungsi geraknya itu biasanya itu cedera. Jadi kalau kayak lutut ini kan geraknya kan hanya maju mundur gini. Lah kalau dia kadang-kadang ke gini lah, ini yang ketarik terus sobek tendonnya. Itu yang bikin cedera. Dan kadang-kadang itu bisa permanen. ya, mungkin juga ya. Karena bukan otot. Kalau tendon kan selaput. Kalau otot makan protein yang banyak itu disembuh, malah tambah kuat dia. Kalau selaput susah, karena kan kayak tisu dia jaringannya.
mungkin waktu naik kali kayak gini lah, keplecuk atau apa kayak gitu. Ya biasanya salah tumpuan. Dan beban berat. Boleh tuh Mas Edis bikin itu konten supaya nggak ngos-ngosan tuh. Siap. Supaya nggak ngos-ngosan. Kita mah cewek-cewek ngos-ngosan melulu. Bagaimana Mas? Tanjakannya? Tanjakan Wangbong namanya. Wangbong? Mantap. Kok iso Wangbong? Oh, iso Wangbong. Tawon. Kayak tawonnya ya. Kita pakai seperti ini. Oh ini sudah siap ini. Pakai saringan ikan. Apa namanya Mas? Headnet. Headnet. Tapi lek entupe ketok iso tembus lho Mas. Padha ae lho. Podo entupe sing anu. Kita percobaan berarti ini. Iya. Harusnya sih kita bawa helm TRX ini. Ini kenapa kita bisa menyusul Kalau ini Rombongan yang safety depan? biar nggak dimarahin seperti Berarti Anda terlalu hebat. Dengkulnya wis bore up ya, dengkulnya ya. Tinggal 10 meter lagi pos 6. Wih. 10 meter nanjak tapi. Yuk. Tanjakan Wangbong. Wangbong. Tanjakan Wangbong ya. Monggo duluan. Nggak pengen tanya kenapa Bang Bung loh. Ya kenapa Wangbong? Karena dari bawah tadi kita itu diganggu oleh semacam hewan yang terbang. Rupanya Tawon, gangmu nih tawon. Lah, lebah. benenek. Oh, beda lebah sama tawon. Oh, bedanya gimana? Lebah itu yang fokus ke madu. Hah? Nah, tawon itu pemakan lebah. Oh. Enggak juga sih sebenarnya tawon sama lebah itu sama. Tawon bahasa Jawanya lebah. Cuman kalau bahasa Inggrisnya itu hornet. Kalau tawon itu bee. Oh, hornet. Hornet. Kalau horny. Lek Horny channel sebelah. Saya habis kolaborasi itu sama Horny. Cerita horor tuh di situ. Tak kirain yang mantap-mantap. Oh, pemersatu bangsa. Iya. Oh, bukan. Kacau ini. Definisi yang mau. Aku nemu ilmiah aku. Apa sih terbuka? Puncaknya sudah kelihatan tadi. Diinget-inget ya, dinamain siapa sih yang namain tadi? Mas Farid, tanjakan Wangbong. Tadi tak namain tanjakan lebah enggak mau. Langsung di ACC tanjakan Wangbong. Oke, deal. Tak pikir karena siap. Jadi bukan karena beratnya medan ya? Bukan. Karena Diganggu lebah. diganggu penunggu. Penunggu Gunung Raung. Sampai sini berapa Mas? Sampai sini kita di 2295. 2300-an. Depan ini kayaknya nih. Allah. Kalau nanjak kan aku tambah semangat. Berarti nggak mau turun ya? Wah, jangan. Tak bisa nanjak terus. Turunnya nanjak. Tapi kalau nanjak jangan yang turun-turun. Nanti berangkat. Terus kena komen lagi. Iya. Kena komen lagi malah pada ketawa. Enggak ada yang kasihan malah ketawa semua. Oh, landai akhirnya. Nanjakan rumputnya enggak ada. Nyanyi Mas. Tet nganu, Republik boleh terpesona. Setelah kita melewati pohon yang kayak gapura ini, depan ini udah landai banget dan pemandangannya kayak di Gunung Butak. Ada terowongan semak-semak ini. Landainya juga sama ini. Oh, depan orang-orang teriak-teriak kayaknya udah pos 6. Wah, ada suara kambing.
Nyangkut. Kowe iki ngisor, Mas. Nek dhuwur. Kok digodho nang. Kalau nang wawon. Mosok kok metu kabeh to. Apa? Kurang mau apa? Bokep. Ya itu. Aku Ini. tolongmu. Jadi kita sak server. Masih antri. Masih antri. Wah, belakang los. Kalau antri biasanya hari. Kalau belakang ini awannya bentuknya kayak gini, biasanya 8 jam ke depan daerah di bawahnya awan tuh hujan. Awan apa ya? Lupa namanya. Awan kinton. Awan cumulus. Stratocumulus ya? Tuh, itu temenan tau ora ya? Tiwas aku bangga wis ilmiah loh, Mas. Yang ini. Banyak tawon. Tawonnya wang. Pos apa ini, Mas? Pohon kembar. Pohon kembar. Mana pohonnya? Oh, sebelumnya semak-semak tadi tuh. Berarti apa yang apa kayak sajen tuh? Ya, Taruh di situ. iya besok ke sana. Tadi ya, pada pohon tadi. Nah, umpak wolu. Apa? Umpak. Iya. Kenapa lu cepat Anda? Nah, ini Di belakang sendiri loh tadi. bisa buat camp tapi miring ya. Nanti ke belakang lagi. Balik. Mau ada rencana diratain enggak ini? Ya, Mas Parto. Ada rencana mau diratain enggak ini? Iya, sini. Diratain. Oh, yang atas ini ya. Jadi bukan ini digali, Luaskan. diperluas. Buat tak semi tangga. Masuk. Tapi Terasering ya? yang ini. Terasering ya, terasering. Tangga gitu. Nah. Agak lebar. Nah, ini view 360-nya semak-semak ya, rimbun. 100 tenda anak-anak ya. Ini kalau versi base camp luak ini adalah camp ketiga. Pos 7 jaraknya sama ini jauh mana? Sama ya, sama-sama Mas. Lek bersamaan tuh jajar. Nggak muat ya. 1,5 jam ya. Tadi kita naik jam 1 jam 20 menit ya. Itu jalan nyantai ya. Sekarang ini kita sudah 11 km 300 meter. Ketinggian 2325. Total 7 jam kita jalan sampai sini. keren itu. Oh ya. Karena dia diserang. Tapi tetap aja ini kalau apa tawonnya gini ya kena loh. Gak ada gunanya jadi. Tapi paling tidak aman. Fashion lah, fashion. Fashionable. Cek ketok kayak pendaki kan. Coba tanyain yang habis digangguin. Oh ini Wawancara dulu. gimana Mas? Asal mula apa tanjakan buang-buang tadi? Marah saya. Cuman saya. Oh yang lain enggak teman-teman? Cuman saya. Jadi dicari apa gitu loh. Berarti benar-benar ada cerita ya di Gunung Raung ini ya. Tadi hampir mati kena lumpur hisap. Sekarang hampir mati lagi gara-gara tawon. Jangan hampir terus, mana dia endingnya. Loh ini simulasi. Oke, kita istirahat dulu sambil nunggu kelompok yang di bawah. Jam 1:30 siang kita lanjut ke pos 7. Nanti rencana camp kita nggak di pos 7 kalau bisa. Kita campnya di atasnya pos 7 di batas vegetasi. Duluan ya. Siap.
Nah ini jarak antara pos 6 ke pos 7 itu berapa meter tadi? 500 ya? 1,2 kilo. Untuk naiknya 500 meter. Mantap. Jadi sekitar 1,5 jam sampai 2,5 jam tergantung kondisi. Ini medannya masih hutan lebat ya. Ini awal-awal sini masih landai, tapi katanya Mas Parto habis itu nanjak hampir sama seperti tanjakan Wangweng tadi. Kita speed jalan santai aja, speed orang wisata. Jadi nanti yang kita peroleh ini mungkin bisa jadi acuan teman-teman yang mau kesini. Kayak jalannya gini terus sampai puncak enak aja. Ini kayak gunung buta ya. Ya Mbak Lina? Iya. Kayak gunung buta ini. Ini sebelah kiri semak-semak tapi balik langsung beleng loh. Pos 6 tadi namanya pos pohon kembar. Pos 7 itu apa ya namanya, lupa tadi. Oh ini banyak ininya, rintangan. Justru kalau semakin landai gini semakin ngeri nanti tanjakannya. Naiknya 500 meter ya? Itu yang bikin penasaran. Nah ini di depan kita, ini kita bisa lihat ada puncak ya. Sekarang ketutup kabut tapi tadi enggak. Itu kalau dilihat-lihat itu bukan puncaknya Gunung Raung, tapi mungkin itu masih pos 7. Nah ini sebelah kanan udah ada Edelweiss nih. Kita bisa lihat Edelweiss ini udah ada di sini. Kenapa itu bukan puncaknya Gunung Raung? Karena masih ada pohonnya. Sedangkan pos 7 itu naik 500 meter ya. Mungkin di sana itu pos 7. Bentar, kalau habis ini kabutnya hilang nanti kelihatan. Nah ini dia. Ini kok ngeri ya tanjakannya ya. Kayaknya harus dulu, makan snack dulu ini saya. Wah, Edelweissnya berbunga. Ini atas. Oh iya. Tapi dia lebih kurus daripada yang di Lau. Iya. Kayak lebih tinggi ya. Oh. Nah itu ya, yang di depan itu yang saya maksud tadi, itu bukan puncak Raung ya, karena masih ada tanamannya. Puncak Raung itu di baliknya sana. Itu kayaknya masih area pos 7. Ini udah mulai menanjak. Alhamdulillah cuacanya clear, cuman angin dari sebelah kanan ini membawa awan. Semoga aja hanya awan, nggak ada hujannya. Kalau sebelah kiri sudah tertutup kabut. Pengumuman yang balik sana udah hampir ketutup tuh. Oke, kita lanjut ke atas.
Setelah kita selesai dengan jalan landai ya, kita disambut sama bunga dari semak-semak ini. Dan ke depan ini jalannya sudah mulai 45 derajat, mungkin juga ada yang 60 derajat lebih di atas. Kita masih belum tahu, tapi yang jelas di depan mata ini sudah langsung 45 derajat. Kemudian kalau kita noleh ke sebelah kiri, alhamdulillah kabutnya hilang dan lautan awan. Nah, ini belakang. Lumayan keren. Sayang ada semak-semak jadi lautan awalnya nggak full. Kita sekarang coba ke atas terus. Nanti apa view yang bisa dinikmati dari setelah selesai tanjakan ini kita lihat. Ini kalau lihat ke atas 40 derajat. Ini kalau lurus, kontur tanahnya masih konsisten gambut berpasir. Nah, ini di depan setelah ini ya, ada kanopi dari semak-semak ini. Kita 60 derajat ke atas. Yang bikin rodok susah itu ini konturnya sudah nggak ada gambutnya, ini pasir doang nih. Jadi kalau pakai trekking pole, stoppernya dipasang ya bagian ininya, biar nggak ambles. Kalau nggak dipasang jadinya ambles kayak gini. Nah, ini kalau lihat depan, ini 60 derajat ke atas. Wah, kok jadi mendung. Oke, kita harus buru-buru ini biar cepat-cepat bikin tenda. Ternyata tanjakannya bener yang tadi pasir-pasir itu. Sampai atas sini kurang lebih 10 menit kita nanjak 60 derajat. Depannya katanya landai, tapi kok saya nggak percaya ya. Kita lihat dulu. Di atas ada mata air. Ini lah, ini aku masih full ya. Oh iya, ini. Oh, punya kue ceh. Full ya punya aku. Punya aku full. Oh, ini anu apa, pos bayangan? Pos iming-iming. Pas 8 ya. Udah 8, 7-nya belum. 7-nya belum, udah 8. Kita jalan udah berapa ini? Ketinggian 2441. Hampir 8 jam. Landai dah, Mas Rinal. Waduh. Siap. Lanjut terus. Sini belum bisa lihat apa-apa karena kabut lagi. Oh ya, ini pos 8 ini, Bos. Ini tulisannya. Yang versi ini, versi luak. Berarti ini pos bayangan antara 6 ke 7. Habis ini berarti. Wah, nanjaknya kok langsung segitu. Sedengkul ya, sepaha. Hampir 1,5 jam kita jalan. Sekarang jalannya udah landai ya. Semoga setelah ini udah pos 7. Dan ini kita masih lebat. Pohonnya edelweiss, semak-semak, sama bunga putih ini. Oh, masih naik ternyata. Masih. Tapi nggak terlalu, ini masih naik-naik manja ini. Terus ke kanan. Kelihatan pohon, kelihatan dari pohon kayaknya. Sudah ada pohon tuh kayaknya. Puncaknya punggungan ini kayaknya. Kayaknya. Nah, nanti part lanjutannya ada di channelnya Cito Adventure Madiun untuk part 4. Mungkin dari pos 7 sampai ke puncak.
Mungkin ya, nanti kita lihat lagi. Jam 3 sore tepat. Ini kita udah di pohon yang gede ini ya. Lalu jalannya udah jadi landai. Nah, depan ini ada tulisan ini. Oh, bukan tulisan ternyata, hanya penanda jalan. Masih naik lagi. Tak kira ini tulisan pos tadi. Si nanjak-nanjak manja lah ini. Masih lebih enak daripada dari pos 3 ke pos 5. Tanjakan Wang-Weng. Itu yang paling susah kayaknya. 10 meter dari tempat landai tadi. Ini ada tulisan pos 9 ya, versi basecamp Luwak. Tuh ada tulisannya di pohon tuh. Tapi kayaknya enggak bisa buat camping ini. Hanya buat duduk. Gimana Mbak Tio? Lumayan. Lumayan apa ini? Lumayan berasa. Berasa pegel. Ya. Aduh, buntuhan. Hati-hati, Cek. Awas pohonnya patah, kasihan. Oh, ini landai kok, lihat Mas Rinal tuh. Ya, Landai. coba masih disurvei. Kenapa ya aku baru ngos-ngosan di sini kaki? Malah landai, malah ngos-ngosan loh. Iya. Pos 6 pos 7 berasa nih kaki. Iya, sini ya. Kaki sini berasa. Ya itu makanya latihannya yang jinjit-jinjit itu. Oh iya. Calf raise itu. Pos 9. Pos 9, serius. Ini tulisan pos 9 tuh. Pos 7 ini. Belum. Tempat ngopi ini. Oh, ini suara burung apa ya ini? Burung kuak-kuak. Kalau di awal-awal kemarin burung rangkok. Rangkok. Mas. Lihat. Oh, lihat. Gede banget. Gede banget. Itu yang tadi kamu bilang itu. Keren. Berarti 2 kali kita lihat burung rangkok di sini ya. Yang pertama Mas Farid antara pos 1 ke pos 2. Kemudian Mbak Lina tadi lihatnya di mana? Pos berapa tadi ya? Hari ini juga. Pos 5. Sebelum pos 5 masih di bawah ya. Lihat semua. Aku nggak lihat. Aku lihat sama Mas Santo. Aku nggak tapi dengar suaranya sih. Heeh. Itu kalau orang-orang yang yang doyan film horor tuh katanya wah, suara ini apa? Mistis. Kan emang ada burung. enggak ya? Kan netizen Indonesia deh Cepet naik kan. cepet ke mistisan. Kalau video mistis itu tergantung backsound kalau katanya Mas Cito. Iya benar. Bener. Backsound. Jalannya landai tapi ini makin rapet ya. Ranting-ranting ini makin jerawut-jerawut. Kalau pakai tas yang ada antenanya itu bisa kecantol. Kayak saya ini lagi ada matrasnya ini. Tapi so far ini masih nggak terlalu bikin kita harus nunduk sih. Tinggi saya 170 cm dan paling cuma tas saja yang kecantol karena saya bawa matras di samping. 2 jam 5 menit kita jalan dari pos 6. Sekarang vegetasinya udah berbeda ya. Ini mirip-mirip Kaliandra. Apa? Sengon nih kayaknya. Sebelah kanan Bunggungan. Matahari ada di sebelah kiri kita. Karena kita ini ada di Tenggara, jalur Tenggara ini. Udah makin banyak deluis. Ini masih lanjut gas sampai pos 7. Ini sudah sampai puncak toh kok turun? Setengah 4. Oh, setengah 4 sampai puncak. Setengah 4, setengah 3. Kita bener 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu. Udah bikin tenda, udah berdiri. Udah di puncak. Belum. Oh, belum. Area camp. Jadi 1 jam pas ya tadi jalan. 1 jam setengah kurang. 1 jam setengah. Kita ini tadi setengah 2. Start ini jam 16.17. Berarti udah 1 jam di atas. berarti 2 jam setengah. Hampir 2 jam setengah. Masih jauh, Mas? Atas ini. Oh. Ayo kita naik. Yang di belakang masih jauh. Yang di belakang nggak sejauh sampai ke base camp sih. Asik. Ya itu. Gimana ini? Saya mau jawabnya gimana?
Ya bener kan? Iya, benar. Benar sekali. Sebenarnya saya mau menyambut tadi, menyambut. Areanya tertutup dingin banget di atas. Iya, ini di jalan aja sudah dingin loh. Saya langsung ganti pakaian. Mana masih abu-abu semua? Atas itu loh. Enggak, katanya ganti pakaian. Saya kan suka warna bagus. Oh, netral ya? Iya. Kayak bagus lagi. Besok baru beda. Oh siap. Besok hitam-hitam. Yang dari endorsan? Oh bukan. Oh bukan. Itu dong. Oh ini tandanya makin dekat area camp adalah pitanya ini makin rapat. Ya, pohon-pohonnya semakin rapat. Pitanya ini fragile ini. Oh ya. Dan tempatnya luas banget. Tadi mau rencana nyusul ke base camp tuh, kok turun? Mau ngesar. Oh, Saya penasaran. Gimana ini? Barangkali ada yang butuh bantuan. 3 jam kurang lebih ya. Kita dari pos 6. Ternyata kata Mas Dwi, Kadek ini pos 7-nya kelewatan sudah. Jadi ini sudah ada di atasnya pos 7. Nah, ini area campnya, terasering nih. Wah, dibuka sendiri sekarang tandanya. Nggak joinan ini berarti. Aman. Wah, dingin ya angin. Dari arah kanan ini anginnya. Iya. Dari rafianya. Dari situ terus. Oh, ini Edelweiss. Tadi sama Mas Dwi juga udah observasi kita area yang enak untuk BAB itu ada turun dikit. Nah sebelah kanan tuh lebih rata sama tertutup semak. Kita sapa dulu tim Cito ini. Tadi habis makan langsung speednya ngebut ya. Edan ketinggalan. Selisih 1 jam kita. Berapa jam totalnya? Saya 3 jam. Kita 2 jam. 1 jam setengah. Oh, selisih 1,5 jam malah. Saya kalau nggak ngevlog itu ya gitu mas. Iya. Aku mikir, wah ini kalau saya ngevlog, aduh ini Nggak sampai-sampai. Nggak sampai. Nggak sampai-sampai. Ini masak apa ini? Nasi. Masih. Kalian buat besok mas. Siap. Ini pos 7. Area camp. Area camp di atasnya pos 7 berarti. Itu masih ada pos lagi batas vegetasi. Pos bayangan. Oh, ini pos bayangan sebelum Bayangannya. batas vegetasi. Nah, pos 7 ya sing di. Pos 7, pos 8. Yang kecil, paling kecil Oh, sendiri. astaga. Kalau sampai balik, itu Ah. kelihatan di pohon. Itu Iya. arahnya belakang. Ah, ya itu pos 8 itu ya tadi yang versi luak ya. Yes, itu pos 7 katanya mas. Atau Malah kita tadi nemu pos 9. iya di situ. Oh, jadi Tapi yang pos katanya 8 ya. Bukan. Pos Bukan 8 ya? nggak ada. Pos 8 ada. Itu 7 itu mentok ya. 50 meter lagi wes. 50 Sudah meter. batas vegetasi. Oke, siap. Tak Monggo dilanjut. integrasi Mas Parto dulu. Ini sama satu tenda isi 4 ya bawahnya, depannya tenda Mas Rinal ini. Kemudian di belakangnya tenda sini juga bisa. Di atas ini bisa juga. Jadi kalau di sini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tenda muat lah dengan nyaman di sini dengan sistem terasering. Oh ini bikin api unggun, mantap buat anget-anget. Itu Serono atau mana? Sananya Serono. Oh sananya. Oh, iya. Pokoknya aku seminggu itu udah mau minta pulang terus. Waktu kelas 5. Nggak kerasan. Sinyal nggak ada. Rumahnya masuk. Malam tuh sepi. Ini buat api unggun mas. Ya. Le airnya jauh. Ya mas Parto. Apa? Airnya jauh. Airnya agak jauh dari sini. Agak jauh ya. Arahnya ke sini. Itu.
Oh ya, ke bawah sana. Tadi sudah. Wah, kalau kayak gitu jalannya kayak besok aja. Ada sih, memang airnya tempatnya air ada. Nggak bisa kering kalau gitu. Oh, memang sumbernya. Oh, sumber mata air terjun. Air terjun apa namanya? Air terjun apa namanya? Bagus, leader namanya. Leader. Sumbernya di sini. Iya, sebenarnya sini. Wah, mantap itu. Kira-kira lebih jauh dari yang pos 5 tadi enggak? Jauhnya. Oh. Lebih pendek ya? Lebih curam? Ya, cuma berat. Sama kayak pos 5 tadi? Kurang. Oh, kurang curam. Waduh, payung kita udah habis ya. Nggak usah apa-apa, nggak usah. Tapi nanti bisa minta tolong diambil loh, Mas. Iya. Heeh. Kurang curam. Kurang curam. 85 tadi. Berarti 90 derajat gini. Nganu, mungkin 120, Mas. Gimana ya? 90 aja sudah gini. 120. Ya sudah, ini kayaknya part 3 saya sampai sini, Mas. Oh, jadi sampai sini? mulai malam ini Semoga sampai ke puncak kali ya. Nah, ini. Tuh, awas kobong, Mas. Kalau sampai sini udah aman. Sudah aman ya? Wah, sebentar lagi ya. Satu langkah. Waduh. Siap. Oh ya, sini ada sinyal nggak ini? Cek. Ini loh. halo, aku masuk YouTube Mas Edi. Iya. Gimana, Bro? Kesan-kesannya, Bro? Kesan-kesannya gimana? Kesan-kesannya capek. Nanjak. Tadi lihat tanjakan yang Kok kayak nggak ada habis-habisnya tuh. dari pos 7. angin Yang terus kerasa. kok Tapi gini? semakin kesini Kali uwu. Sebenarnya sih tanjakannya makin ke atas makin landai ya. Cuman jauh itu loh. Iya. Jauh. Kita total ini sekarang di 2.700 mau ke 800 ini. mau Kira wawancara. Permisi, Mas. puncaknya 3.200. Berarti kita masih ada 500 meter lagi naik. Nah, ini jarak dari kita Mas Fadil makan itu 13 kilo Masa titik sudah 12. 13 kilo. Ini sama kayak saya muterin Penanggungan. Oke. Waktu tempuhnya kita sampai saat ini adalah 9 jam 45 menit jalannya doang. Jalannya 9 jam. 9 jam 45 menit speed santai. Nggak terhitung Istirahatnya. Istirahatnya enggak, Sama makanya camp. hanya jam. Hanya jalannya aja. Jalannya aja. Kalau sama camp ya 4 hari. Luar biasa. Mantap. Itu kaki rasanya sudah mau copot aja. Oh iya. Aku tersenyum tuh kaki ini. Nah, ini sambil nungguin vlognya habis ngeliatin api aja lah. Nah, ini selanjutnya akan ada di channelnya Cito Adventure Median ya, part 2 juga ada di sana. Nanti part 4 sampai ke puncak ini ada di channelnya Cito. Jangan lupa ditonton semuanya dong biar jelas. Iya. Ya karena dari sini ke puncak itu speednya bisa guyon ya. Makanya tak cekeli kamera. Kalau yang tadi itu nggak bisa guyon kayaknya jalannya ya. Jujur, Mas, Jujur nggak bisa guyon ya. Pos 7 ke sini saya diem aja. Aku fokus di jalan. Bercandanya sedikit. Ya emosi ya diem. Itu pun bercanda karena Mbak Mary. Jangan sebut merek, Bang. Jangan sebut nonton. Enggak kok, bukan subscriber saya kok mungkin. Nggak tahu. Tapi kan disuruh subscribe. Kan bahaya, nanti kena SP3 wah, dapat hadiah. Ya sudah, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Gas. Mantulin di. Mantu. Oh ya, sampai noleh salam loh toko mamaku. Fansnya sampean itu. Oke. Katanya kasih wah, mamane Mas Edis. kamu bareng sama ini ya, apa? YouTuber pendakian sing isine ngomong gas sampai mantul. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.